Salam Dito. Apa nih nasihat Sang Cahaya kali ini? Semoga lebih menarik dan seru ya, Dit. Salam Carla. Nasihat kali ini tentu menarik dan seru karena semua sumber dari Sang Cahaya. Nah, seperti apa nasihatnya itu? Begini nasihatnya. Perjalanan manusia untuk mendekatkan diri pada Allah sebagai Robnya, sebenarnya tak jauh, menjadi jauh karena semakin beragamnya keinginan nafsu. Semakin banyak lagi yang diinginkan oleh nafsu, kesenangan-kesenangan yang bersifat kepuasan, entah kepuasan zohir atau kepuasan batin, maka makin jauh perjalanan yang harus ditempuh untuk menuju Allah. Sekian tahun, yang dilewati oleh manusia itu gelora samudera kepuasannya, yang dilewati manusia itu padang gersang ketamakannya akan kesenangan. Andai saja manusia itu mau melepaskan segala macam keinginan, ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin dihormati, ingin punya kedudukan dan pangkat di hadapan manusia, maupun pangkat di hadapan Allah, maka jika semua telah tak ada yang bersemayam segala macam keinginan, ketika nur makrifat itu melintas di lapangan hati manusia yang bersih dari keinginan, maka cahaya itu akan menumbuhkan aneka macam tetumbuhan ilmu dan hikmah. Tak perlu manusia itu menjadi sakti, atau belajar agar sakti. Allah itu lebih sakti dari semua yang Dia ciptakan, dan wafadolallahu badokum ala badin. Allah itu akan memberikan berbagai anugerah keutamaan, kepada hamba yang satu dari hamba yang lain, sesuai kadar ketakwaannya, dan ketakwaan itu terukur sesuai kadar keikhlasannya, dan keikhlasan itu ada karena paham dan tahu. Jika dia tidak ikhlas itu maka tak ada nilainya suatu kadar bobotnya ibadah, dan untuk menjadi mukhlisin atau orang yang ikhlas itu tidak cukup sehari dua hari hati digosok. Karena kecenderungan nafsu menguasai hati, dan ditambah dengan khotir atau bisikan-bisikan syaitan yang menanamkan bibit virus, akan subur berkembang, jika apa yang dimakan manusia kemudian adalah sesuatu yang diharamkan. Tak ada seorang pun yang maksum dan terjaga dari tipu daya, kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebagai manusia biasa, seringkali mudah tertipu. Tertipu oleh prasangka dan ketidakpastian. Seperti Nabi Muhammad ketika ditemui Jibril dalam berbagai bentuk, lalu Nabi tak tertipu dengan perubahan bentuk yang satu pada bentuk yang lain. Sementara kadang kita jika ditemui oleh bayangan di dalam mimpi, seorang yang memakai jubah, lalu kita menyangka itu seorang wali. Padahal syaitan amat mudah menyerupai dalam bentuk apapun, untuk menipu daya manusia, agar kita kemudian menjalankan amaliyah bukan lagi karena mencari ridho Allah, tapi karena menuruti orang yang berjubah itu. Ingat bahwa ibadah, penghambaan itu, bukan maksudnya agar Allah menuruti kehendak nafsu kita, tapi agar kita bisa ridho dan ikhlas pada apa yang diatur Allah, sehingga perjalanan hidup sebagaimana angin berhembus, sebagaimana air mengalir, sebagaimana perputaran waktu. Nah, seperti apa selanjutnya, Dito? Selanjutnya adalah membersihkan diri. An-nadofatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Maknanya luas, iman itu perkara batiniah karena gak kelihatan, Islam itu perkara zohiriah karena bisa dilihat. Orang iman kepada malaikat itu perkara batin, kalau orang menjalankan sholat itu bisa dikatakan orang Islam, karena sholat itu perkara zohir, kelihatan. Membersihkan yang zohir itu juga utama, seperti membersihkan diri dengan mandi, membersihkan pakaian, tempat tinggal atau yang lainnya. Cara membersihkannya bisa disapu, bisa dicuci dengan deterjen paling handal kalau bisa. Namun, membersihkan batin juga tak kalah penting, membersihkan kekotoran yang ada di dalam batin, penyakit iri, penyakit dengki, ria, ujub, sombong dan lain sebagainya. Membersihkannya dengan zikrullah katsiron. Lalu, bagaimana agar selaras dengan logika kita, Dito? Jika kamu memaksa apapun di dunia ini harus sesuai dengan logikamu, maka kamu akan menjadi orang yang seperti katak dalam tempurung. Tapi jika kamu membiarkan logikamu menerima apa juga yang tak kamu ketahui, maka apa yang kamu tahu itu belum setitik debu dari pengetahuan dan ilmu yang Allah turunkan ke bumi. Dan jika kamu mengambil ilmu yang bukan untuk keperluanmu, maka itu hanya akan memenuhi memorimu dan melemahkan daya pikirmu. Sebijak-bijaknya manusia adalah yang bisa mengambil manfaat dari apa yang diperlukannya dan apa yang bermanfaat baginya. Bukan apa yang menjadi kesenangan nafsunya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Dito? Paling utama, jadikan dirimu bermuatan cahaya terlebih dahulu. Ketika malam gelap, semua lampu mati,
cahaya tak ada, dunia gelap gulita, lampu sudah tak ada lagi. Jika kamu tak membawa lampu, dan mengajak orang, tentu orang enggan berjalan denganmu karena kamu juga sama-sama tak membawa cahaya. Beda jika kamu membawa lampu petromak, kemana-mana bawa lampu petromak, dengan sendirinya orang akan datang mendekat, bahkan bukan hanya orang, hewan-hewan juga akan mendekat, takjub dengan cahaya, kemana kamu melangkah maka orang akan mengikuti langkahmu, walaupun kamu tak mengajak mereka, mereka akan mengekor langkahmu, kemana juga kamu pergi. Itu perumpamaan orang yang membawa cahaya, jika kamu mengajak orang, sementara kamu sendiri bukan orang yang membawa cahaya, sekalipun kamu seorang titik-titik, sebut sendiri. Tapi dirimu sama sekali tak membawa cahaya, maka ucapanmu hanya sebagaimana angin lalu, yang berhembus di malam yang gelap gulita. Beda dengan jika ucapanmu bermuatan cahaya, lakumu bermuatan cahaya, gerakmu bermuatan cahaya, tak usah kamu ngiklan ngajak orang, tak perlu kamu banyak bicara, orang akan mengikutimu sebagaimana orang mengikuti orang yang membawa petromak di malam yang sudah tak ada lagi cahaya. Dan cahaya itu adalah cahaya dari Allah, Yahdi lahuli nurihi men yasa. Allah akan memberi petunjuk pada cahayanya kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada arah cahayanya. Dengan tarikan ketertarikan yang tak bisa disadari atau disadari, orang akan mengikuti cahaya itu dengan sadar atau tak sadar, karena cahaya itu memberi penerangan pada hati yang gelap, di malam yang gelap, tanpa adanya cahaya, di hari yang gelap dengan dunia yang gelap. Seperti halnya orang berilmu, yang tak ubahnya sebagaimana lampu, dan nyala lampu tanda orang alim itu beramal. Jika kamu di dekat lampu yang menyala, sekalipun lampu itu diam 1000 bahasa, kamu tetap akan tahu banyak hal. Sebagaimana kamu di dekat orang alim yang mengamalkan ilmunya, walau orang alim itu diam, tetap akan banyak yang kamu dapat ketahui dari orang alim itu, karena diamnya memancarkan cahaya, dan makin terang cahaya orang alim itu, makin banyak yang kamu akan tahu. Tanpa orang alim itu berbicara padamu, bahkan sejam kamu di dekat orang alim itu, bisa mengalahkan semua usiamu tanpa dengannya, seperti lampu yang terang benderang itu bersamamu selama 1 jam, bisa membuatmu tahu banyak hal, mengalahkan semua waktumu yang di tempat kegelapan. Oh seperti itu ya, terus bagaimana kita hidup di lingkungan sekitar kita Dito? Hidup ini pendek, tak sampai umur kita sampai ribuan tahun, sungguh merugi orang yang sibuk dengan melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi yang sibuk dengan kebencian dan sakit hati. Karena hidup kita tak panjang, lakukan saja kebaikan. Jangan membantah kepada orang-orang, sebab setiap orang itu akan berpendapat sesuai kapasitas keilmuannya, tak bisa kamu paksakan sesuatu yang mereka tak ketahui. Diam dan perbaiki diri saja. Hiduplah sewajarnya, seperti halnya nenek moyang kita, bersahaja dengan kesederhanaan, hidup tanpa mengada-adakan sesuatu yang belum ada, tapi mensyukuri apa-apa yang ada. Bila ada singkong untuk hari ini maka singkonglah yang disyukurinya, tak begitu muluk-muluk dalam segala hal pencapaian dunia, malam gelap tanpa lampu hanya cahaya rembulan, kenapa kita begitu sengsara dalam penilaian sendiri? Karena kita selalu berupaya mengada-adakan sesuatu yang belum ada, bukan menikmati sesuatu yang ada yang justru dekat di depan mata. Hiduplah yang baik dan jangan menyakiti orang lain, entah lewat ucapan kita, tangan kita, perilaku kita, pemikiran kita, tulisan kita, bahkan ingon-ingon kita. Kita kok punya ayam, memelihara ayam, ayam kita pelihara, lalu hari-hari kita lepas, lalu buang kotoran di tempat tetangga kita, lalu tetangga kita jengkel, marah, maka itu kita sudah menyakiti tetangga, apalagi sampai timbul cekcok dengan tetangga gara-gara ayammu. Maka seumur-umur kok kamu lakukan itu, seumur-umur juga kamu tak akan kaya, rizkimu akan ditutup oleh Allah, karena kamu sudah menyakiti tetanggamu. Seorang muslim dan mukmin yang baik dan benar itu, yang tak akan melakukan sesuatu hal yang akan menyakiti tetangganya. Bahkan muslim yang baik itu, jika memasak makanan lalu makanan tercium oleh tetangganya, maka dia akan membagi masakannya ke tetangganya. Kalau itu kamu lakukan, maka Allah akan membuka pintu-pintu rizkimu. Juga sama jika kamu ada jalan di depan rumahmu, lalu kamu buat polisi tidur, itu sama saja kamu memasang polisi tidur di hatimu. Hatimu merongkal-merongkal, atos dan berbatu, sehingga congkak dan merasa benar sendiri. Muslim dan mukmin yang baik itu, jika ada iman di dalam hatinya sekecil zarah, biji sawi, maka jika ada batu atau ranting berduri di jalan, dia akan menyingkirkannya.
Karena yakin perbuatannya menyelamatkan orang lain akan dicatat malaikat, dan akan dibalas Allah. Juga jika kok membuat polisi tidur, maka Allah akan membuatkan polisi tidur yang menghalang-halangi rizki orang itu, sehingga rizki orang itu terhalang. Hiduplah yang baik dan bermanfaat untuk orang lain, agar Allah membukakan semua pintu-pintu rizkimu. Kalau Allah sudah membukakan semua pintu rizkimu, maka kamu tidur sekalipun, Allah akan mendatangkan rizkimu tanpa kamu minta. Ingat, yang memberi rizki itu Allah, jadi rizki itu bukan uang saja. Rizki bisa berupa apa saja, nikmatnya bisa beribadah juga rizki, anggota tubuh kita sehat juga rizki, bahkan kita masih diberikan nikmat iman Islam yang teguh oleh Allah itu juga rizki. Jadi intinya semua itu yang memberi Allah, terserah Allah memberi siapa saja, kapan saja, kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Jadi selama kita berusaha dan berdoa mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan menanggung dan menjamin rizki kita, karena Allah tidak bisa disogok oleh apapun berupa amalan, tulisan, rajah, wifik, jimat dan sebagainya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Nah, itulah nasihat Sang Cahaya kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata seperti itu ya nasihatnya. Oke Dito, terima kasih. Semoga kita diberikan kemampuan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin.